يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل عيونك. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، محتاجك جنبي ترعاني، نسيني همومي وأحزاني، أنا مشتاق لعينيك يا حبيبي. لا تروح بعيد، انت نصيبي وبقلبي الوحيد، انت اللي بقلبي والله تفداك سنيني كلها. ياي 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 ياي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Nah, ketemu lagi sama aku Ine Yulia di vlog kali ini. Jadi kebetulan untuk bulan sekarang ini lagi musim salju, dan musim salju kali ini pun merupakan salah satu musim salju pertama kali aku di Turki. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman lagi ke Turki, terus kalau misalkan lagi musim salju gini gitu kan, itu kita tuh kayak ngalamin culture shock gitu teman-teman gitu kan. Apalagi yang tadinya di negara Indonesia terus ke negara Turki. Nah ini bener-bener kaget banget teman-teman, yang tadinya di Indonesia ini panas terus datang ke Turki, apalagi pas lagi musim salju gitu kan. Wah ini dingin banget teman-teman. Ini aku juga sebenarnya pakai baju tuh 3 gitu kan, 3 lapis karena saking dinginnya. Nah hari ini aku juga lagi dapat jam pelajarannya ini jam 10. Jadi aku berangkat dari apartemen ke kampus sekitar jam 9-an. Nah oh ya teman-teman, jadi kalau misalkan sekitaran kampus ini tuh dia lumayan gede banget teman-teman, dan kebetulan aku lagi tomer di Kütahya Dumlupınar Universitesi dan ditempatkan di jurusan ekonometri. Buat teman-teman semuanya yang pengen ke Turki gitu kan, kalau misalkan ditanya tentang Kak gimana sih pengalaman tinggal di Turki gitu kan, apalagi aku di sini baru aja 3 bulanan gitu. Dan menurutku pas lagi tiba ke Turki itu kalau misalkan dipikir-pikir hampir sama ya kayak di Indonesia. Dan karena memang mata uangnya itu lira, Turki lira, tele gitu kan. Nah jadi hampir sama loh teman-teman dengan di Indonesia, karena kurs liranya di Turki ini lagi naik turun kan. Dan sekarang ini kebetulan satu telenya itu sekitar 1.600-an, 1.600, dan ini bisa naik turun gitu. Dan dibilang-bilang sih kalau menurut aku untuk tinggal di Turki ini, untuk biaya apartemen, makan, kehidupan sehari-hari, bahkan sampai transportasi dan kebutuhan lainnya, ini benar-benar lumayan agak terhitung murah lah gitu kan teman-teman. Apalagi negara Turki pun ini merupakan sudah masuk ke negara Eropa gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen studi ke luar negeri, khususnya untuk yang mau kuliah S1, S2 ataupun S3, aku rekomendasiin lebih baik teman-teman kalau misalkan pengen yang terjangkau gitu kan. Nah lebih baik teman-teman pilihnya negara Turki gitu ya. Nah sebenarnya aduh capek banget teman-teman, duduk dulu aja ya. Oke bentar. Soalnya ini aku kalau misalkan jalan dari apartemen tuh dia lumayan lama gitu kan, sekitar 30 menit. Ini sekitaran kampusku dan sekarang aku lagi duduk di depan gedung rektor gitu. Nah jadi teman-teman kalau misalkan mau studi ke luar negeri, kalian teman-teman semuanya harus bisa mempertimbangkan dari mulai segalanya. Yang pertama itu fisiknya, terus juga mentalnya, terus juga finansialnya, terus juga teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen studi ke luar negeri gitu kan. Nah hal yang paling utama ini udah jelas kan gitu kan, menuntut ilmu. Akan tetapi ketika teman-teman membandingkan negara Turki dengan negara Indonesia, maka teman-teman hal yang paling utama juga itu ada namanya pengalaman teman-teman. Pengalaman di sini pengalaman yang tidak bisa kita dapatkan di negara Indonesia tentunya gitu kan. Terus juga biasanya teman-teman
kalau misalkan studi ke luar negeri gitu kan, khususnya ke negara Turki ini, kita pasti ngalamin yang namanya culture shock gitu kan. Nah, culture shock ini banyak banget teman-teman, mulai dari kehidupannya gitu kan. Terus juga teman-teman ada dari mulai makanan-makanannya gitu kan yang nggak biasa di lidah kita. Terus juga ada jam tidur kita juga pun ini teman-teman, kadang ya aku kemarin baru sampai ke Turki yang biasanya di Indonesia misalkan tidur jam 9 jam 10, tiba-tiba tidur di Turki ini saya malah jadi jam 2 gitu kan. Bahkan saya pernah seminggu itu nggak stabil tidur tuh, kemarin aku pernah tidur sekitar jam 5 jam 6 itu baru tidur gitu. Nah, buat teman-teman juga, kalau misalkan teman-teman pengen kuliah misalkan ke negara Turki, teman-teman harus bisa mencari yang namanya minimal temen online gitu kan, terus kenalan-kenalan, cutting-cutting, kakak tingkat, dan teman-teman juga harus banyak mencari informasi-informasi seputar tentang studi di Turki, baik itu jalur mandiri ataupun jalur yang beasiswa. Nah, teman-teman, kalau misalkan sudah mencari informasi seputar tentang studi di Turki dan juga teman-temannya, teman-teman pun harus bisa mencari informasi terkait tentang universitas yang ingin dituju dan juga jurusan ataupun fakultas yang ingin teman-teman masuki gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman gini ya, banyak banget DM juga chat-chat yang masuk di grup WhatsApp ataupun di chat pribadi, itu banyak banget yang nanyain ke aku tentang beasiswanya gitu kan, tentang beasiswa, tentang studi di Turki, dan juga nggak kalah banyak pun yang bertanya tentang kehidupan di Turki itu seperti apa gitu kan. Untuk kehidupan di Turki ini seperti aku bilang sebelumnya bahwa hampir sama seperti di Indonesia, nggak terlalu mahal kok. Dan bahkan kemarin tuh pas aku sampai di Turki itu bukan harga sih ya, liranya itu satu tele itu 2.000 rupiah. Lanjut lagi, baru aja 3 hari itu dia turun jadi 1,8, dan setelah 1 bulan itu 1,6, 1.600 satu telenya gitu. Dan ini bisa sampai naik turun gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya perjalanannya setelah istirahat gitu. Nah, teman-teman, di sini juga saljunya kalau misalkan tadi pagi gitu kan dari jam 5 itu wah lebat banget teman-teman. Makanya lihat kan di sini sekitaran aku itu saljunya tebel-tebel. Meskipun udah nggak turun salju, tapi dia salju yang turun tuh dia lumayan tebel banget teman-teman untuk di kota Kütahya. Dan untuk di kota lain itu saljunya belum belum sebagian belum ada yang turun gitu kan, belum ada yang turun. Terus juga masih katanya masih saljunya masih sedikit. Nah, dan di kota Kütahya ini merupakan salah satu kota terdingin di Turki juga teman-teman. Jadi pas aku datang ke Turki ini wah, padahal kan belum musim salju kan, masih musim kemarin tuh musim gugur atau musim sonbahar. Nah, jadi dia tadinya itu warna daun itu warna hijau, terus berubah jadi warna kuning sama warna oranye. Dan kemarin juga aku sama teman-teman sempat foto-foto gitu. Nah, teman-teman, karena memang apartemenku itu dekat dengan kampus, jadi aku jarang banget teman-teman buat naik otobus gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita naik otobus karena memang dekat dari kampus, itu ada bus khusus yaitu nomor 16, itu kita tinggal membayar biasanya 1 tele. Nah, ini dia depan gedung rektor. Dan ini benar-benar indah banget teman-teman. Apalagi pas kalau misalkan emang cahayanya bagus banget, wah ini keren banget teman-teman. Oke, kita keliling aja dulu ya sebelum masuk kampus, karena memang sekarang pun masih sekitar paling jam setengah 10-an gitu. Aku juga biasanya sama teman-teman bareng gitu kan, kadang ada jalan kaki, kadang juga aku sih kalau misalkan emang lagi gak mood, aku pakainya otobus juga sih gitu kan. Tapi aku lebih sering jalan kaki teman-teman karena memang menghemat juga gitu. Biasanya kalau misalkan aku jalan sendiri itu paling mencapai sekitar 25-30 menit. Tapi kalau misalkan sama teman-teman gitu barengan itu sekitar 40-1 jam kalau misalkan jalan kaki. Tapi kalau misalkan naik otobus itu sekitar sama sih teman-teman, sebenarnya 20 menitan karena memang si otobusnya itu kan muter gitu kan. Nah,
sekitar 20 menitan kalau misalkan naik otobus. Sebenarnya banyak banget teman-teman yang pengen aku sampaikan ke teman-teman terkait tentang pengalaman aku di Turki. Kalau misalkan teman-teman pengen request lagi aku bikin video apa, boleh teman-teman nanti komentar aja ya di kolom komentar. Nah, ini dia gambaran sekeliling atau sekitar kampusku di Kutahya 20 Benar Universitasi. Nah, buat teman-teman kalau misalkan pengen di Kutahya buat ngambil tomer, boleh banget teman-teman, karena di sini juga sangat terjangkau sekali. Nah, dan kebetulan tomerku ini ada di gedung Ilahiyat.